Venez, moi je da в лес. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan dua orang, yaitu ayah yang bernama Frank dan si anak bernama Marco. Mereka berdua tinggal di sebuah hutan terpencil dan hanya tinggal di tengah-tengah hutan tersebut dengan sebuah gubuk yang sederhana. Entah apa yang terjadi, entah hal mengerikan apa yang terjadi dan semenakutkan apa di luar sana, si ayah tampak selalu mewanti-wanti Marco untuk jangan sekali-kali keluar dari hutan dan selalu waspada akan makhluk mengerikan di luar sana, yang kapan saja bisa membahayakan nyawa mereka semua. Mereka berdua hanya mengandalkan sayuran dan hewan buruan untuk dikonsumsi agar bisa bertahan hidup. Keesokan harinya ketika Frank pergi berburu seperti biasa, Marco tentu sangat begitu penasaran akan kebenaran fakta yang sering ayahnya ceritakan. Ia mencoba menelusuri hutan dan tak sengaja menemukan mobil van yang nampaknya masih layak huni. Ia memberanikan diri untuk masuk dan seperti apa serunya film ini, langsung saja nikmati ceritanya. Hei, dikira setan, ternyata itu seorang anak yang seumuran dengannya yang mohon maaf memiliki kelainan Down syndrome bernama Miko. Ia yang sejatinya tak pernah memiliki satupun teman, tentu sangat senang dengan situasi ini. Setelah bertemu dengan Miko yang nampaknya sangat baik dan tidak jahat, pada akhirnya mulai hari itu mereka berteman baik dan selalu bermain bersama. Meski dengan segala keterbatasan yang Miko miliki, ia tampak sangat bahagia dan senang bersama Marco. Yes, Marco. Dengan keadaan dunia yang tak tahu bagaimana dan makhluk mengerikan yang sering ayahnya ceritakan, Marco mencoba bertanya pada Miko, apakah engkau pernah melihat makhluk tersebut? Miko hanya menggelengkan kepalanya saja. Yes. Melihat hari sudah mulai sore, Marco yang khawatir ayahnya mencari keberadaannya berniat kembali ke kabin. Namun ada seorang wanita yang menodongkan senapan kepadanya yang ternyata ia adalah ibu Miko bernama Maria yang baru saja Marco temui. Maria tidak bermaksud buruk, ia hanya ingin mengetahui apakah yang di hutan itu adalah ayahnya, apakah mereka hanya tinggal berdua dan mainan yang ia pegang apakah Miko yang memberikannya. Marco yang diselimuti rasa ketakutan hanya bisa diam 1000 bahasa. Melihat Marco berteman baik dengan Miko, anaknya, Maria memberikan sebuah hadiah untuknya. Dengan tanpa satupun kata terima kasih, Marco langsung mengambil makanan tersebut dan langsung pergi begitu saja. Sesampainya di kabin, Marco menyembunyikan mainan yang Miko berikan agar si ayah tidak mencurigai. Namun tetap saja, ia mendapat sambutan marah dari sang ayah. Karena si ayah nampaknya terlalu dalam memiliki masa lalu kelam yang buruk hingga tak menghiraukan Marco yang ingin memeluknya. Karena kurangnya kasih sayang dari seorang ibu, ia justru diam-diam menemui ibu Miko yang ia pikir lebih paham, lebih lembut, dan lebih mengerti dengan perasaannya saat ini. Keesokan harinya ketika Marco dan Frank mencari jamur tiram, mereka berdua dikagetkan dengan suara tembakan di dalam hutan. Si ayah menyuruh Marco kembali ke kabin, sementara dirinya akan mengecek keadaan.
Namun Marco justru mengikuti suara tembakan tersebut hingga akhirnya ia melihat ibu Miko yang mengalami luka di bagian lengan dan sepertinya ia karena Frank yang mengalami ketakutan luar biasa. Ia menganggap semua orang yang berada di hutan ini merupakan ancaman baginya dan mungkin saja telah menjadi salah satu dari makhluk yang mengerikan itu. Ia menembak mati Maria tepat di hadapan Marco. Dengan cepat, Marco kembali ke kabin agar tidak ketahuan, dan ternyata si ayah juga akan selalu menghabisi Marco. Namun dengan sisa-sisa kesadaran yang sehat, dan untuk menghambat pikiran buruk menguasainya, setiap malam ia memborgol tangannya sendiri, dan memberikan kuncinya pada Marco agar Marco membukanya saat pagi tiba. Untuk mengobati kerinduan pada ibunya, Marco selalu melihat rekaman video saat-saat indah bersama keluarganya dari sebuah tablet Android yang ia simpan selama ini. Muak dengan semua situasi ini dan sikap ayahnya yang tak karu-karuan, Marco diam-diam akan pergi dan menemui Miko agar ikut pergi bersamanya. Miko! Ma? Mama. Mama. Marco! Marco! Setelah berjalan cukup jauh dan akhirnya mereka sampai di sebuah jalan, ada beberapa makhluk tampak seperti manusia yang sudah tidak berwujud layaknya manusia pada umumnya, yang mendekat ke arah mereka, dan yes, entah makhluk apa ini, yang pasti dari geramannya, makhluk tersebut tampak seperti zombie. Beberapa zombie yang mencoba masuk ke dalam mobil berhasil dihabisi oleh seseorang, entah siapa itu. Yah, itu Frank. Ia yang menemukan Marco langsung membawanya kembali ke kabin dan meninggalkan Miko di dalam mobil begitu saja. Marco yang sejatinya sudah muak pada sikap ayahnya dan nampaknya lebih jahat dari zombie, ia terus memberontak yang akhirnya membuat hati kecil Frank terbuka dan kembali ke jalan untuk menyelamatkan Miko. Frank mengetahui dirinya sudah terkena cakaran dari salah satu zombie yang pastinya itu terinfeksi dan sebentar lagi akan brutal dan tak lagi punya hati nurani. Dengan naluri ayah dan anak, mereka berdua akhirnya menampakkan sikap peduli dan kasih sayang yang sebetulnya. Dan Frank mengatakan bahwa ia menghabisi ibu Miko, Maria, karena ia pernah melihatnya terkena gigitan dari zombie. Dan untuk sang ibu, Frank mengatakan bahwa mungkin saja ibu masih hidup. Karena pada saat wabah zombie menyebar, mereka semua terpisah, dan yang hanya bersama itu cuma Marco dan Frank. Mengetahui sebentar lagi dirinya akan berubah, Frank menyuruh Marco untuk pergi jauh mungkin dan coba cari keberadaan sang ibu selagi ia bisa. Meski sangat berat bagi Marco untuk meninggalkan sang ayah karena satu-satunya ayah yang ia miliki sudah tidak akan pernah ia lihat kembali. Karena sejatinya mereka memang masih anak-anak di situasi dunia yang sudah kacau balau, tidak layak dan terpapar wabah zombie. Mereka masih sempat bermain bersama, dan sesekali bertemu seorang penyintas yang masih selamat untuk berbagi bekal, dan akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Jedan den ja najdeš. Jaz porazno. Sesampainya di sebuah stasiun terbengkalai, Marco yang ingin beristirahat mencoba mengecek salah satu kereta yang nampaknya masih kosong. Namun yang terjadi, beruntung, mereka bertemu dengan para penyintas lain yang masih selamat. Mereka langsung dibawa ke kamp tempat para penyintas ini tinggal. Entah ini semakin dekat dengan tujuan Marco untuk mencari ibunya atau tidak, entahlah. Yang pasti orang-orang di sana akhirnya mulai berasumsi, jika mungkin saja masih banyak orang yang tidak terinfeksi di luar sana. Dan itu adalah sebuah harapan bagi kehidupan dan masa depan yang cerah. Di sisi lain, salah satu dari mereka yang bernama Jack melakukan siaran rutin melalui sinyal radio yang memberitahu akan dampak dan cara mengatasi wabah zombie ini, dan memberikan sebuah harapan hidup, begitu juga tempat berlindung yang aman di lokasi yang mereka tinggali saat ini. Namun yang unik di sini adalah, dan menurut informasi yang beredar, wabah zombie ini diakibatkan oleh anak-anak atau bayi yang baru lahir,
Karena pada awal mula menyebarnya wabah zombie itu bertepatan saat seluruh dunia mengalami angka kelahiran yang tinggi. Namun dengan seiring kacaunya dunia, mereka akhirnya tak terlalu peduli dengan hal itu, dan justru menaruh harapan terang masa depan cerah pada anak-anak, dan menaruh sedikit curiga kepadanya. Maka dari itu, Marco dan Miko ditempatkan di sel. Dan karena hal itu jugalah alasan ayah Marco dan ibu Miko memilih tinggal dan bertahan hidup di dalam hutan bersama anggota penyintas. Yang mengetahui Marco mencari ibunya, ia seketika membantu Marco kabur dari tempat tersebut seorang diri tanpa Miko. Tentu Marco tidak mau dan memilih kembali demi menyelamatkan Miko terlebih dahulu. Naas sebagai orang yang membantu Marco, seketika ia dihabisi oleh Jack yang merupakan ketua dari penyintas tersebut. Dan saat mereka berjalan cukup jauh, Miko meminta Marco untuk mencarikannya air karena ia haus. Tak ada pilihan lain, Marco menyuruh Miko untuk menunggu, sementara dirinya akan mencari air menuju sebuah bangunan besar terbengkalai. Begitu beruntungnya Marco saat ia menemukan satu botol berisi air, sepatu bagus, dan baju bekas yang langsung ia kenakan. Bukan langsung bergegas kembali menemui Miko, ia diam sejenak, melihat satu keluarga yang telah menjadi zombie, komplit dengan bayinya dan akhirnya ial. Para penyintas yang sempat membawa Marco dan Miko tiba-tiba sudah ada di lokasi ini. Entah apa yang dipikirkan Jack, ia akan langsung menghabisi Miko. Namun seketika ada sebuah drone yang memantau pergerakan mereka, dan entah ini penyintas yang menggunakan seragam militer atau memang pasukan militer. Mereka menghabisi semua para penyintas yang ada. Awalnya mereka akan menyelamatkan Marco dan Miko. Nampaknya mereka semua sudah salah paham dan menganggap pasukan militer adalah orang jahat. Tak ingin sahabatnya Marco tertangkap, Miko dengan penuh keberanian mengambil pistol dan menodongkan ke salah-salah petugas. Para petugas tersebut yang sangat merasa bersalah bercampur sedih, langsung pergi dengan penuh rasa kecewa, dan tak lagi peduli mencari Marco. Pada akhirnya Marco yang saat ini hanya sendiri, tak memiliki keluarga dan tak memiliki satupun teman, ia berjalan penuh hampa, sepi dan hanya berharap ia bisa menemukan ibunya secepatnya. Setelah berjalan cukup jauh, Marco hampir patah semangat dan putus asa akan semua yang terjadi pada dunia ini dan hidupnya sendiri. Ia melihat suatu kota yang sudah punah dipenuhi puluhan zombie, bahkan ratusan, dan hanya menyisakan gedung-gedung mewah pencakar langit yang terbengkalai, dan langsung mendatanginya. Entah apa yang Marco pikirkan, За последней силы се втори на вод не можеше да влезе. Неговата шума беше далеч. Setelah memasuki sebuah rumah sakit terbengkalai, ia melihat seseorang, tepatnya seorang wanita berdiri anteng dan tanpa pikir panjang, Marco langsung mendekatinya, memegang tangannya, mencoba memeluknya. Selain mendapat satu gigitan, Marco yang lelah dengan semua ini hanya bisa menangis dan menempelkan foto sang ibu di papan pencarian orang hilang. Setelahnya, ia memasuki sebuah gedung yang terdapat siaran hologram dan dipenuhi ratusan zombie. I have faith in humanity. We need bombs. We must protect our children. Dengan penuh putus asa, Marco mendengarkan musik sembari menunggu dirinya dimakan habis oleh segerombolan zombie. Namun yang terjadi, ada sekelompok pasukan khusus yang bertugas menyisir area tersebut dan berhasil menembak semua zombie yang mendekati Marco. Melihat seorang anak kecil sendirian dan masih bertahan di dunia yang sudah punah seperti ini, mereka semua memaksa satu petugas untuk mengeksekusi Marco. Karena selain mendapat sebuah gigitan, ratusan zombie lainnya akan segera berdatangan yang membuat posisi mereka terancam. Dengan sepenuh hati dan kurangnya kasih sayang seorang ibu, dan jika dirinya akan ditembak mati, Marco bersedia. Marco hanya ingin memeluk satu petugas yang kebetulan seorang wanita dan memperkenalkan namanya untuk yang terakhir kali. Aha, iya betul. Tanda yang diberikan sang ayah pada tangan Marco itu sebenarnya sebuah awalan dari nama Marco. M. Bukan, melainkan sebuah tanda jika orang tersebut memiliki tingkat kekuatan tubuh yang maksimal dan kebal terhadap virus zombie. Yang artinya, Marco merupakan satu-satunya manusia yang mengandung serum penangkal virus zombie.
Yang terjadi saat ini, tanpa bertele-tele, para petugas langsung membawa Marco ke lokasi fasilitas rahasia untuk diteliti lebih lanjut. Dan untuk Ibu Marco, apakah sudah jadi zombie, apakah masih selamat? Entahlah. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah, jika kalian sudah memiliki sebuah keluarga dan dikaruniai seorang anak, ingat, kasih sayang seorang ibu satu-satunya hal yang paling utama untuk senantiasa diberikan. Dan yang paling utama lagi, yaitu kasih sayang seorang ayah dalam mencari cuan yang banyak demi berlangsungnya kehidupan yang layak. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton alur cerita film M 2023 ini. Sukses terus buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.